Oke, halo semua dan bertemu lagi di MotoGP 24 Karir. Dan sekarang kita bakal race di seri Portimao di Portugal. Dan di klasemen kita masih menjadi pimpinan dengan 34 poin atau unggul 8 poin dari Maverick yang ada di posisi kedua. Ini harusnya Pecco yang menjadi pimpinan, hanya saja kemarin Pecco di main race dia terjatuh, padahal di sprint dia udah menang dan di awal balapan main race event dia cukup ngacir dan cukup jauh sekali. Sementara itu di klasemen kelas Moto2 Pertamina Moto2 dengan Celestino Vietti bisa loh di posisi pertama. Bahkan kedua pembalapnya Pertamina, Vietti dan juga Masia menguasai barisan depan. Ini apa yang terjadi? Kita nggak merhatiin persaingan di kelas Moto2. Kemudian kelas Moto3 masih ada Matteo Bartele yang ada di posisi pertama. Nah, gue penasaran tinggal berapa nih pembalap yang ada di kelas Moto3 semenjak kita berkarir selama 6 musim, dan ternyata tinggal 22 pembalap saja yang bertahan di kelas Moto3 karena yang lainnya selebihnya itu pada pindah ke kelas yang lebih tinggi. Untuk perakhiran cuaca nanti di balapan GP Portimao di main race event bakal ada flag to flag. Ini antara flag to flag dari kering ke basah atau dari basah ke kering. Dan akhirnya tiba lagi kita di sesi sprint race event. Kali ini Asep meraih pole posisi untuk pertama kali bersama Aprilia RSGP dengan lap time 1 menit 38,534 dan berhasil mengungguli Maverick juga Pecco Bagnaia ke start di sebelah kita. Di Gia start keempat dan Luca Marini start ke-12. Kemudian Alex Marquez dan juga Tony Arbolin yang merupakan wakil dari Repsol akan start di top 10 lagi untuk kedua kalinya di musim ini. Dan jujur saja dengan hasil kualifikasi seperti ini menambah rasa percaya diri kita bersama Asep untuk bisa meraih kemenangan pertama kalinya di Portimao dengan Aprilia. Kemarin di race GP Qatar kita udah menang, tapi menangnya kurang senang, kurang begitu greget soalnya kita menang akibat hibah dari si Pecco yang terjatuh di lap kedua di first corner. Oke, langsung saja kita mulai dengan kompon bekas dari sesi kualifikasi karena masih cukup bagus. Semoga dia bisa ngebawa Asep meraih kemenangan di sprint kali ini. Semoga saja. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Sprint Race Event round kedua. Portimao Circuit di Algarve, it's on the way. Dan langsung saja start oke dari Pecco serta Maverick Vinales di first corner. Di Gia kita overtaking dan Pecco masih mencoba mendefense serangan dari Maverick Vinales. Namun kini Asep datang mengovertaking dari inside line dan bendera kuning dikibarkan, seseorang terjatuh dan Luca Marini out of the race. Kini giliran Asep menyerang Pecco di tikungan kelima. Bisa kita masuk? Dan sepertinya masih belum bisa. Oke, ada celah, ada peluang overtaking Pecco, namun cukup ada benturannya mengakibatkan Pecco agak kaget dengan manuver Asep tadi. Tapi yang jelas kita kayaknya nggak akan dapat peringatan dari MotoGP Steward akibat insiden tadi. Oke, tikungan ke-8 Samsung corner. Hati-hati, inilah dia. Penurunan kemudian tanjakan lagi menuju tikungan ke-10. Tikungan cukup tricky di track ini. Masuk perlahan dan kini kita masih menjadi pimpinan race dan selama 3 putaran kita harus bisa memaksimalkan potensi dari RSGP dengan meraih kemenangan. Francesco Bagnaia akan menjadi lawan berat kita di race kali ini karena di race sebelumnya di GP Qatar Pecco Bagnaia sangat tampil mendominasi, bahkan dia menjadi satu-satunya riders yang mendapatkan lap time di bawah dari 1 menit 50 detik. Akankah performa Pecco di race GP Portugal akan seperti kemarin di GP Qatar? Kalau iya pasti bakal bahaya sekali. Namun hingga sekarang di braking zone tikungan pertama lap kedua, nampak jelas Francesco Bagnaia tidak bisa mengejar sama sekali. Mungkin saja Pecco dengan Ducati hanya kencang di race GP Qatar saja. Ya semoga aja balapnya berlangsung seperti ini hingga nanti di finish line yang kita akan lewati. Karena cukup mudah jika balapan seperti ini. Mungkin pengaruh kita yang meraih pole position tadi ngebikin kita cukup dimudahkan
Karena emang dari segi lap time kita cukup unggul di sesi kualifikasi bahkan hingga sekarang. Oke, lap kedua di sektor kedua akhir menjelang tikungan ke-8. Kita masih ngebikin gap yang lumayan jauh dengan Pecco. Sekarang 1 detikan. Masih Vinales di posisi ketiga. Apakah Vinales bakal meng-overtaking Francesco Bagnaia hingga nanti waktunya telah tiba. Oke, exit corner. Pergantian direksi ke kiri. Tikungan 12 menuju tikungan ke-13. Kalau kita bisa menang mudah, pasti nanti di depannya kita bakal juga menang mudah lagi sih. Tapi ya nggak tahu pasti apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Karena biasanya kalau kita di awal musim atau di paruh musim pertama cukup dimudahkan, itu biasanya nanti di paruh musim kedua bakal lain cerita cuy. Biasa itu bakal lebih dipersulit untuk pembalap kita, yakni si Asep Surasep. Oke, exit corner dan sekarang lap kedua telah berakhir. Masuki lap ketiga, inilah dia final lap MotoGP Sprint Race event dan Surasep masih menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 39,389. Dan hingga sekarang hanya Luca Marini saja yang keluar dari balapan dan tidak melanjutkan balapan. Luca Marini terjatuh di lap pertama selepas tikungan 1 sebelumnya dan cukup biasa, cukup wajar dan cukup normal jika ada insiden di start dimulai. Karena biasanya itu kan posisi lagi rapat-rapatnya pembalap, jadi senggolan itu kadang nggak bisa dihindarkan cuy. Tikungan ke-7, tikungan ke-8 dan gap dengan Pecco semakin rapat sepertinya 0,4 saat ini. Tapi GG kita menggunakan kompon ban bekas kualifikasi yang kita pakai di balapan sprint kali ini. Hati-hati, tikungan ke-10 perlahan masuk. Oke, nice sekali. Tutup apexnya, kemudian exit kembali tikungan ke-11. Pergantian arah ke kiri tikungan 12. Tikungan ke-13 sektor ketiga akhir. Dan tinggal 1 sektor lagi. MotoGP Sprint di seri Portimao akan segera usai. Dengan cuaca yang sangat terang, sangat terik, kita akan meraih kemenangan kedua kita meskipun balapan sprint. Oke, last corner menuju finish line dan langsung saja kita geber RSGP menuju finish line. Race kedua sprint race event Surasep meraih kemenangan. Yes, akhirnya hingga sekarang di finish line 3 besar nggak ada perubahan, masih sama ada Asep, Pecco dan juga Vinales yang melengkapi podium 3. Namun Pecco menjadi fastest lap dengan lap time 1 menit 38,599. Marco Bezzecchi akhirnya bisa kembali bangkit meskipun hanya finish di urutan ke-9. Fabio Aguiar finish di urutan ke-15 dan Luca Marini menjadi satu-satunya riders yang not complete di balapan kali ini. Di kelas kita masih aman di posisi pertama dengan unggul 13 poin dari Maverick Vinales. Semoga aja di main race event yang katanya bakal ada flat, semoga aja balapannya bisa berlangsung dengan lancar bagi Asep Surasep. Langsung saja kita mulai dan saatnya bersiap-siap di main race event GP Portugal. Good morning from Matt Burt at the Algarve International Circuit. These images are coming to us live from the starting grid where technicians and engineers are carrying out final checks on the bike before the start. Oke, akhirnya tiba kita di starting gitu MotoGP Main Race Event seri Portugal round kedua. Masih Vinales kedua dan Pecco masih di urutan ketiga dan juga Asep masih di urutan pertama untuk start kali ini. Dan perakiraan cuaca nanti di pertengahan race bakal ada flag to flag yang semula cuaca mendung berubah ke hujan. Kita nantikan apa yang akan terjadi nanti di pertengahan race. Apakah bakal ada drama menyeramkan di kondisi wet race cuy. Oke, langsung saja kita mulai main race event seri Portimao. Oke semua, dan inilah dia main race event round kedua. Cloudy condition, it's on the way. Oke, Pecco dan juga Vinales langsung ngakhiri posisi kedua. Fabio Quartararo juga datang, namun di inside line mereka benar-benar defense dan kita berhasil menyusul dari sisi luar. Luar biasa, kini Pecco di posisi ketiga. Vinales take the lead untuk pertama kalinya di seri Portimao.
Ogura Craze dan kini tikungan ketiga keluar dan dengan Peko Bagnaya yang alhasil Peko cukup mundur di belakang kita. Oke, menuju tikungan di depan, tikungan hairpin yang cukup menukik tajam alias tikungan kelima. Dan yes, akhirnya kita mengalami sebuah kesalahan juga, tapi tidak mengapa, masih panjang perjalanan dan juga waktu di balapan main race event kali ini. Menuju tikungan 7, tikungan ke-8 kita mencoba light braking. Naik sekali, semakin dekat dengan Maverick Vinales. Duo Aprilia mengisi satu dan juga kedua in seperti di balapan Qatar kemarin. Sehabis Peko Crash, duo Aprilia langsung menjadi penguasa di bagian depan. Menuju tikungan ke-12 entry corner, pergantian dari ke kiri. Tugas kembali tikungan ke-13, masuk perlahan, hati-hati, hindari kesalahan sebisa yang kita lakukan. Last sektor, masih Vinales menjadi race leader dengan gap 0,3. Gue rasa Vinales cukup bisa kita imbangi hingga sekarang so far di sektor terakhir. Cukup bagus dan Peko masih bertiga bersama Vetaro yang berada di posisi ke-5. Di Gia ke-6 dan Fermin Aldiger di urutan ke-8 kita overtaking Vinales di sebelah kiri dengan top speed dari RSGP. First corner perlahan masuk dan kita langsung menjadi pimpinan race tanpa menunggu waktu lama. Satu kali tarikan gas menjelang top speed, Vinales langsung kita libas meskipun dengan tim dan juga motor yang sama meskipun beda settingan. Oh, Fabio Quartararo terjatuh untuk kedua kalinya. Setelah GP Qatar kemarin, kini Fabio Quartararo jatuh juga di main race event di Portugal, yang berarti dua kali race di balapan utama Quartararo tidak membawa pulang poin sama sekali. Sangat amat disayangkan. Oke, tikungan ke-8 gap dengan Maverick masih cukup stabil di angka 0,3 dan masih segitu hingga sekarang di tikungan ke-9, 10. Entry corner, tikungan ke-10, tikungan ke-11. Semakin rapat Vinales di belakang kita. Hati-hati, fokus ke fighting. Rookie musim ini, yakni Fermin Aldiger yang baru saja naik kelas dari Moto2. Kini sekarang dia tampil cukup beringas dan meraih tempat ke-7. Dan guys, sepertinya rintik hujan sudah mulai membasahi kamera third person kita. Apakah ini pertanda bahwa flag to flag sudah dimulai? Namun untuk notifikasi, oh my goodness mate, Vinales menabrak kita dari sebelah kanan sangat kasar sekali. Semakin hujan, Vinales semakin kasar. Apa yang terjadi? Apakah Vinales sudah mulai bermain kasar demi mendapatkan gelar sebagai kepala tim di Aprilia Factory? Dan kini saatnya bertarung melawan rekan tim sendiri. Maverick kita overtaking lagi dari inside line tikungan ke-3 dan kini akhirnya Asep mampu kembali menjadi pimpinan race. Namun hati-hati karena serangan Vinales tidak akan berhenti begitu saja. Terlebih lagi saat ini flag to flag atau notifikasi kita untuk masuk ke pit sudah diinfokan ke seluruh pembalap yang ada di sirkuit saat ini. Pertanda balapan sudah resmi akan flag to flag yang semula kering menjadi hujan. Untuk sekarang kita masih cukup bagus, nggak ada slip, tapi mungkin di beberapa waktu ke depan nanti ban kita bakal semakin licin saking basahnya lintasan di trek ini. Kita akan masuk ke pit di lap ini, semoga aja kita nggak sampai salah jalur karena gue lupa di mana pit entry untuk GP Portugal. Nah ini masalahnya cuy. Kalau seingat gue tuh ada 3 akses ya untuk menuju ke pit entry. Nanti bakal coba cek aja mana yang paling cepet itu bakal kita lalui. Semoga aja nggak sampai salah ya, semoga saja. Oke Nadia, sektor terakhir dan tinggal 1 tikungan lagi terus masuk ke pit entry. Dan semoga saja kita nggak sampai kena 2 kali peringatan atau 2 kali penalti karena di MotoGP 24 tuh nggak jelas banget soal kan salah kita, salah. Wah ini asli kacau sih ini. Waduh, wah kacau. Dan ini nggak ada tanda di mana kita harus ngelakuin pit limit cuy. Karena kecepatan tuh kan salah lagi.
Karena kecepatan batasnya untuk masuk ke pit itu harus di bawah 60 km per jam. Dan tadi nggak ada tanda sama sekali di mana kita harus ngelakuin pit limit. Kacau kan? Ini yang bikin gue males main MotoGP dulu kalau misalkan balapannya flag to flag. Kacau sekali dan kan nyangkut lagi seperti biasa. Selalu nyangkut di depan pit. Kacau parah. Kita dihukum 2 kali penalti. Ini harusnya di franchise MotoGP game tahun depan harusnya ada portal untuk ngelakuin pit limit seperti di F1. Oke, exit pit. Oh my god. DJ crash, Firmin selamat dan Jorge Martin crash di pit exit. Kok bisa exit pitnya itu aspalnya bergelombang parah sehingga 2 riders menjadi korban, DJ dan juga Jorge Martin. Nah sekarang kita di posisi ke-8, Fermin Aldeguer di depan kita. Sangat luar biasa Fermin Aldeguer rookie musim ini. Oke, tikungan kelima, exit corner dan kita diharuskan memasuki jalur long lap penalti sebanyak 2 kali mulai sekarang. Hukuman akibat masuk ke pit tidak beraturan atau tidak di batas dari pit limit untuk kecepatannya. Kacau sekali. Harusnya di MotoGP juga dibikin portal. Otomatis kita bakal nge-braking dengan sendirinya seperti di F1. Itu jauh lebih mudah, lebih gampang. Kalau nggak ada portal ya minimal ada tanda di mana kita harus nge-braking. Harus menaik kecepatan cuy. Ini nggak ada sama sekali. Tahu-tahu masuk aja. Nah sekarang waktunya kita masuk ke long lap penalti. Mungkin kita nggak akan ngeraih podium, tapi setidaknya gue bakal maksimalkan untuk bisa pulang membawa poin. Barang 1, 2, atau mungkin 3 poin. Itu udah cukup daripada nggak ngebawa poin sama sekali. Dan sekarang Asep Surasep terjun bebas di urutan ke-12 di belakang dari Jack Miller yang semula kita di urutan ke-8. Oke, exit corner menuju lap kelima, 2 lap terakhir MotoGP Portimao. Kita susul Jack Miller dari inside line di first corner. Oke, agak stopi. Dan sebuah kesalahan kita buat lagi, semoga nggak terjatuh. Cukup aman, cukup bagus meskipun sekarang Jack Miller datang lagi. Oke, hati-hati, fokus ke fighting. Kita overtaking Jack Miller dengan manuver yang cukup kasar, tidak mengapa. Kita nggak dapat peringatan dari MotoGP Stewart, ya jelas saja kita udah dihukum double long lap penalti. Masa iya mau dikasih peringatan lagi? Kejam sekali. Nah, tikungan kelima, exit corner kini Francesco Bagnaia take the lead. Acosta kedua dan Fermin Aldeguer di urutan ketiga. Fermin Aldeguer kok bisa di urutan ketiga, ini luar biasa sekali. Rookie musim ini untuk pertama kalinya akhirnya Fermin Aldeguer bisa merasakan sensasi masuk di zona podium untuk pertama kalinya di kelas MotoGP. Sementara itu, Maverick Viñales entah dia di posisi keberapa. Mungkin saja Viñales di urutan keempat sehingga dia tidak muncul di leaderboard sebelah kiri atas cuy. Satu kali lagi kita harus masuk ke area long lap penalti dan sepertinya kita akan merelakan posisi ke-7 untuk Miguel dan juga Jack Miller. Langsung saja masuk ke area long lap penalti untuk terakhir kalinya. Long lap kedua, come on, semoga bisa. Here we go, exit long lap penalti kali ini. Tinggal 1 lap lagi, race akan segera usai. Semoga saja posisi ke-7 bisa kita raih. Namun serangan dari Alex Rins di belakang sudah mulai datang mengancam. Tempat ke-8, posisi ke-9 dari Asep Surasep. Here we go, menuju first corner, lap terakhir, lap ke-6 MotoGP Portugal di Algarve. Masuk perlahan, hati-hati. Naik sekali. Oh, agak melebar. Kembali ke racing line. Seru banget ini setelah pergantian ban, pergantian motor, setelah flag to flag. Kita dikacau sekali karena nggak ada persiapan balapan. Jadi kita cukup membuat sebuah kesalahan cukup banyak sehingga balapannya kurang halus, kurang seperti pada umumnya. Jadi sorry banget buat yang ngerasa nggak suka nih sama gameplay race video kali ini. Oke, tikungan kelima, exit corner kini masih ada duo Aprilia satelit
atau 2 Aprilia Trackhouse MotoGP yang ada di depan kita. Mungkinkah Jack Miller bisa kita overtaking? Let's see. Exit tikungan ke-8 menuju tikungan 9 yang menurun ini, hati-hati ke fokus Q Fighting. Perlahan masuk dengan gear 3. Exit kembali. Entry kembali di tikungan ke-10 dan juga ke-11. Sedikit lagi kita akan segera mengovertaking Jack Miller. Satu sektor tersisa di MotoGP Portugal. Kita overtaking Misaka dan masih belum bisa. Hati-hati. Oke, ke fokus Q Fighting. Dan sepertinya kesempatan Asep untuk meraih posisi ke-8 dari Jack Miller usai sudah tidak akan terjadi. Dan kini overtaking dari Alex Marquez datang di detik-detik akhir menjelang finish line. Last corner menuju garis finish. Here we go. Satu kali lagi tarikan gas dan menuju finish line. Dan sangat disayangkan Asep Surasep gagal meraih tempat ke-9, bertahan dari Alex Marquez yang menyerang di last sector di detik-detik akhir menjelang garis finish. Pecco Bagnaia meraih kemenangan, dan siapa sangka rookie musim ini yakni Fermin Aldeguer mampu finish di urutan kedua. Akhirnya kita bisa melihat rookie yang cukup tangguh di balapan kali ini. Finally, Fermin meraih podium juga bersama teman Ducati VR46. Acosta ketiga, Vinales keempat, Luca Marini kelima, Brad Binder keenam, Miguel Miller ke-8, Alex Marquez 9 dan Asep Surasep melengkapi 10 besar. Rins ke-11 dan Darren Binder finish di urutan ke-12. Dan sangat amat disayangkan 3 riders terpaksa not complete. Ada Jorge Martin, Quartararo dan juga si Ai Ogura. Yang paling kocak crashnya si Jorge Martin. Crash ketika keluar setelah pergantian ban. Dia crash di pit entry atau pit exit ya tepatnya menjelang lap berikutnya setelah pergantian motor. Itu kocak sekali. Nah, di klasemen Asep masih menjadi pimpinan race untungnya, namun gap dengan Pecco semakin rapat dengan sekarang menyisakan 6 poin saja. Jadi sekarang Pecco udah mulai menyerang kita dengan perlahan cuy. Inikah rasanya jika ditekan oleh Pecco Bagnaia sangat tampil mendominasi di balapan kali ini. Apalagi kita di balapan GP Portugal itu membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali. Maverick masih ketiga dan kini Ogura dan juga Augusto Fernandez masih 0 poin. Klasemen tim kita masih menjadi paling tinggi bersama Aprilia Racing Factory. Namun di kelas memberikan apakah Aprilia? Dan ternyata kita tergeser dan kini Ducati yang menjadi paling unggul dengan unggul 3 poin. Ini berarti persaingan di kelas Amerika masih cukup seru, cukup berlangsung, dan semoga aja di next race di GP Argentina kita bisa membalaskan kekalahan di balapan kali ini. Jadi oke semua, kalau itu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Garut untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.